menu ke sini. Jangan masuknya aja mahal. Yang gue lihat ini Cirebon ini memang lagi kota yang sedang berkembang. Karena apa? Karena memang sudah mulai ada informasi-informasi ya kan yang masuk ke kita bahwa di Cirebon ini akan nanti jadi ada pusat perindustrian. Hancur rasaku saat ku melihat kau dengannya, memeluknya, menggenggam tangannya. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran om-om yang ya nanti kalian lihat sendiri lah ya, yang begitu. Ada Mas Bomski Janua Mei. Halo. Iya, gue dibilang om-om ya. Iyalah. Karena mungkin gue yang agak bulat jadi depannya O gitu ya. Iya, Jadi bukan om. Isun yang ngomong. Enggak apa-apa sih, tapi aman kok. Ya udah Mas aja ya jadi. Iya dong, Mas. Atau Adek Bomski ya, cukup. Jangan, itu panggilan di rumah Ade soalnya. Oh iya beneran? Beneran. Kok agak gimana? A gede maksudnya. Oh, Iya, Ade tuh A Ade. gede. A gede. Kayak penuh banget gitu gak sih Mas? Enggak. Berdua? Enggak. Iya penuh, lihat coba. Enggak penuh, padat. Oh iya padat dan sekel. Enggak sekel juga, gemoy. Mas Bomski. Iya, gimana? Janua Mei. Jadi Dengan siapa? Maaf. Dengan Mbak siapa? dengan Eka. Oke, Mbak Eka ya. Iya. Mbak Eka apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Biasa di luar Mbak ya. Iya, enakan di dalam sih tapi. Oh gitu ya. Iya, kalau di dalam itu lebih adem sebenarnya. Iya, ya. benar kan, ini kan kayak Sekarang itu memang di Cirebon juga lagi panas. Emang Karena harus- mulai udah pancaroba kan. Iya, harus berpikir positif Oh dong jelas. kita dong. Kita harus positive thinking. Tapi enggak juga sih, harus ada Kenapa? negatif-negatifnya dikit juga Jangan. enggak apa-apa. Nggak boleh. Biar hidup tuh lebih berwarna gitu loh, Mas. Oh betul. Kalau positif-positif terus Iya. membosankan. Karena kalau makin banyak yang positif, makin repot nanti. Iya, Di penuh kan. capilnya. Penuh kan. Penuh, padat nanti. Kurang oksigen. Jadi di Ngopi Pasti Fatek Podcast ini pertama kali Mas Bomski bakal ngasih tahu siapa nama aslinya. Aduh, jadi nggak enak. Ini kan semua masyarakat Cirebon ini nggak ada yang tahu Mas ceritanya Betul, nggak ada yang gitu tahu, kan. nggak ada yang tahu. Boleh nggak sih dibocorin di sini gitu kayak Dikit aja ya. eksklusif Oh, gitu. iya, dikit. Heeh. Nama lengkap aja ya langsung ya. Iya. DIF. Apaan jadinya? Nama lengkap kan? Nama lengkap. DIF. 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 Inisialnya Denny Iman Firmansyah. Denny Iman Firmansyah. Itu inisialnya. Ada belakangnya katanya SS. Oh iya, S. harus itu. Kebetulan saya kuliah di Bandung dan kuliah kurang lebih hampir 6 tahun. Malu kan jadinya kan ketahuan. Nggak apa-apa banyak kok yang kuliah kayak 5 gitu. tahun. Gua kuliah 5 tahun dengan gelar sarjana seni. Oh, Gitu. anak seni. Anak seni. Anak seni banget. Anak seni banget lah, makanya kelihatan dari tampilan juga kan kelihatan beda banget kan. Kenapa beda? Ya bisa kelihatan juga lah. Ada bewoknya gitu kan ya. Ada topinya. Ada topinya gitu kan. Udah kelihatan, selalu pasti unik. Biasanya anak seni kayak gitu ya, emang ada identitasnya gitu nggak Identitas, sih? yes, lebih ke identitas sebenarnya. Karena biar orang tuh tahu, bisa membedakan. Oh ini Bomski gitu kan. Oh ini Mbak Eka gitu kan. Kalau misalkan kitanya flat gitu ya, kalau kata temen gue mainstream gitu kan ya, jadi pasaran nantinya. Kayak pernah lihat ya di mana ya kan gitu kan. Mbak Eka kayaknya mirip temen gue deh, nah itu. Padahal nggak kenal Padahal gitu nggak ya. kenal gitu, cuma jadi sok kenal. Tapi kan kalau kita udah punya identitas, orang tuh udah langsung, oh iya itu Bomski. Bomski. Terus Gitu. kenapa jadi Bomski? Wah itu ceritanya panjang banget. Nggak apa-apa, Isun dengerin. Oh. Teman-teman Ngopi Pasti juga pada dengerin nih, pada nyimak. Dulu waktu gua kuliah itu sebenarnya awal gua dipanggilnya Bom-Bom. Oh bom-bom, gara-gara Bom-bom. film Bidadari. Yes, betul Iya banget. bener. Karena hobi gua sampai sekarang itu masih sama, pakai celana pendek, ya kan, pakai kaos atau pakai kemeja gitu kan. Dulu masih musimnya kan, masih musim Epse tuh, rambut belah dua dong. Beneran belah dua. Beneran belah dua, Nanti, rambut belah dua. nanti fotonya ada ya di Nggak sini. ada. Untungnya nggak ada. Nanti Isal bakal cari-cari, Wah, ada nggak akan kali ada ada. jejaknya Iya, gitu. nggak akan ada kalau nemu hebat. Belah dua lucu banget, nggak kebayang itu. Belah dua dulu belah dua, makanya dipanggilnya Bom-Bom gitu kan. Awal sih nggak terima. Cuma pas 2004 pas lagi ospek anak-anak baru tuh sama panitia, biasa kan tugas ke anak baru kan.
cari yang namanya bom-bom. Lah gue kan nggak mau ya dipanggil bom-bom. Tapi itu jadi PR gitu kan. Sampai akhirnya si adik-adik kelas ini gue kasihan ngeliatnya gitu kan. Akhirnya pas hari terakhir gue mau nggak mau gue maju ke depan. Nih yang kalian cari namanya bom-bom. Jadi dari situ Orang dikenal lah taunya gue namanya bom-bom. oh. Bom-bom tuh sampai 2016. Lama banget dong, Pak. Lama banget. Iya. Rebranding itu setelah 2016. Iya, Dia rebranding. dari brandingnya gitu Rebranding ya. karena waktu itu ada sahabat gua yang selalu manggil gua tuh Bom Sky. Sama Abom Sky, sama Abom Sky. Terus temen gue bilang rebranding katanya biar enak panggilnya, biar beda dari yang lain karena yang namanya bom-bom itu udah banyak banget gitu kan. Dibedain Bomski. Nah, udah dari situ gua rebranding di 2016 Bomski. Belakangnya Januame. bukan belum, masih belum. Bomski Reborn. Oh, Karena kan ada reborn-nya juga. Ceritanya terlahir kembali gitu kan. Iya. Rebranding jadi reborn gitu kan. Reborn. Rebranding gitu kan. Nah, ketemu sama temen lagi, disuruh rebranding lagi. Sama yang namanya Aldo. Nama lu nggak ngejual katanya. Nama lu terlalu pasaran, nama lu terlalu mainstream segala macam. Kalau lu mau sukses di musiknya gitu kan, muka lu tuh kayak orang Ambon. Orang ngelihat sekilas muka gua tuh kayak orang Ambon. Lu kayaknya kalau belakangnya dikasih agak ke timur-timuran boleh deh. Mas Aldo bilang gitu. Wah, gua bilang apa yang ke timur-timuran ya? Gua bilang Fredly kah kata gue ya. Kan Fredly dari timur gitu kan. Bomski Fredly kayaknya nggak enak banget Aneh. gitu kan. Ya cuma alhamdulillahnya gue punya bulan rezeki. Bulan rezeki gue tuh Januari, anak pertama gue lahir, sama bulan Mei, anak kedua sama anak ketiga itu lahir. Jadi gue singkat deh tuh, bulan rezeki gue Januari, Mei, Januame. Nah, ada artinya. Oh, dari situ jadi ya. Bomski Januame. Jadi bulan rezekinya gue itu. Dan memang alhamdulillah setelah rebranding mulai deh tuh. Gitu, mulai banyak job lagi masuk gitu kan. Terus orang juga mulai ngelihatnya yang sesuatu yang wah, Bomski Januame lebih apa ya? Jadi kayaknya orang tuh jadi kayak lebih ini banget lah. Kayaknya mengenal banget gitu kan. Nggak ada yang lain sih soalnya gitu nggak ada kan. lagi ya. Nggak ada lagi Bomski gitu. Januame cuma satu Yes. gitu ya, Mas. Bisa searching di Instagram pun Januame cuma satu-satunya. Iya, nggak ada lagi. Bomskinya cuma satu-satunya, Januame cuma satu-satunya. Keren. Jadi gampang nyarinya. Nyarinya gitu. Bomski Januame. Itulah sejarah dari nama Sejarah Bomski nama Bomski Januame. Januame. Dan kebetulan sejarah ini juga kan bertepatan juga gitu kan ya. Waktu itu tuh gua sama Mas Aldo itu punya usaha. Ceritanya tuh kita belajar usaha buka mebel custom. Berdua aja tuh. Berdua aja. Cuma bingung nih. Kita kudu ngiklan. Kudu ngiklan. Ternyata biaya pasang iklan di media itu kan wow, fantastik kan. Akhirnya Mas Aldo bro gimana kalau kita bikin aja sendiri medianya. Jadi nanti mereka yang pasang iklan nih sama kita nih. Wah boleh juga tuh. Wah namanya apa nih gitu kan ya. Wah cari ya banyak nama lah ya. Akhirnya terpilihlah yang namanya Cirebon United. Cirebon gitu. United sudah Cirebon banyak United. membantu para traveler menemukan tempat terindah terenak di Cirebon dan Yes. sekitarnya. Betul. Berarti emang isinya promoin ini tempat-tempat wisata gitu, nggak Ya. Cirebon juga, Ciayu Majakuning mungkin. Ciayu Majakuning sama yang lagi yang sedang viral Yang lagi gitu kan. hits-hits Kita juga apa. ngebantu kayak misalkan ada yang kehilangan STNK gitu kan, ada yang kehilangan dompet. Yang belum pernah ada tuh yang bikin kehilangan cintanya itu belum ada yang nge-repost ke kita gitu. Nanti Isal next. Kehilangan cinta gitu kan. Ini sudah hampir 7 purnama nggak datang gitu kan ya. Nanti kita bantu padahal kita bisa bantu itu. Oh ya, cobain ya. Cobain gitu kan. Cuma deh, belum ada para rata-rata followers. telah hilang SNK gitu kan ya di daerah Anu. Belum ada yang nge-repost telah hilang cintaku gitu kan. Atau harga diriku ada. Jangan sampai kalau harga diri mah nggak boleh eta mah kudu dijaga. Hilang harga diriku, bantuin cari. Kehilangan cintaku gitu belum ada. Nanti kita coba cari barangkali yang mau masang iklan juga. Berarti gitu, tuh nge-repost
ini nge-repost juga. nge-repost juga. Nge-repost sama kita konten kreatornya juga gitu kan. Kalau misalkan Mbak Eka nih punya usaha nih, pengen iklan ke kita nih. Gratis. Oke, makasih Cirebon United. I love you so much. Kan belum jelas. Oh, salah. Belum gua jelasin. Oh, oke. Gratis teh. Tenang, buat Teh Eka apa sih yang enggak? Pasti gratis. Enggak nih. Ujung-ujungnya anak tapi. Enggak pakai tapi. Ira kudu apa? Setelah konten itu jadi, bayar. Kalau mau nerima kontennya ya bayar ya. Menerima konten bayar, nggak pakai tapi kan? Iya betul. Ya itu. Keren, Kalau keren. konten udah jadi, silakan. Sini gitu ya. Ada duitnya invoice-nya. gitu ya, sini gitu, duitnya. iya. Terus ada kegiatan-kegiatan apa gitu nggak? Oke, Cirebon Unitednya? kegiatan-kegiatan sekarang kalau Cirebon United itu untuk sekarang ini lagi menggali sesuatu yang beda di Cirebon, gitu kan? Karena sudah pada kebanyakan umumnya itu kan media-media sosial tuh ngangkat tentang kuliner, gitu kan, tentang pariwisata. Nah, Cirebon United sekarang mulai agak sedikit bergeser, bukan bergeser sih, nambah gitu kan ya. Salah satunya adalah dengan visual sebuah pertunjukan musik. Oh, pertunjukan Gitu, yang musik. salah satunya Nextnya bakal ini. udah udah jalan juga. Kan ada Bomski gitu kan, terus ada teman-teman yang lain juga, nanti juga ada yang bikin video klip gitu kan. Kita jadi pengen mencakup ke semuanya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar kuliner gitu kan, sosial kemasyarakatan ya enggak. Tapi kita lebih ke benar-benar memberikan informasi yang umum lah gitu kan. Tapi kita punya sesuatu yang unik yang di media lain itu tidak ada gitu loh. Yaitu salah satunya kita menampilkan konten-konten kayak kita bikin iklan. Kita pernah bikin konten iklan itu one shoot one take, tanpa editing. Itu benar-benar mengalir. Dan kebetulan talentnya tuh namanya Bomski Januame. Ya itu sih Ira dewek Mas, berarti. Berarti diri Ira sendiri. Oh gue kan gue dikenalnya Denny. Berarti kan beda orang. Enggak, ya sekarang jadi Bomski. Bomski Januame. Di situ ada one take one shoot gitu kan. Dan sebelumnya kan memang Cirebon United pakai selebgram yang belum keren kalau belum ada isunnya. Gimana? Belum keren kalau belum ada isunnya. Kamu dipanggil keren. Nanti kita bikin ya. Nanti kita bikin. Iya udah ini mencurigakan tapi. Udah nggak enak itu perasaannya kalau bikinnya. Makanya jangan pakai perasaan. Oh iya. Pakai logika. Tapi kan Isun anaknya perasa banget gitu. Gitu ya. Apapun kerasa gitu tadi ya. Kayak di luar tuh gimana tadi? Gimana? Oh iya. Peragain di sini. Janganlah, nggak enak. Nanti kasihan yang nonton. Mas Bomski dulunya anak band juga? Enggak. Gua ngeband itu solois gitu. Gua ngeband itu dari dulu gua SMA. Udah langsung megang ini keyboardis sama vokalis. Dari keyboardis. Gua megang keyboard itu dari kelas 5 SD. Gini aja dong. Megang aja gitu kan. Megang aja gitu. Dulu dari kelas 5 SD. Terus SMA iseng gitu kan, gabung dengan teman-teman di Cirebon. Salah satunya gue pernah ngeband bareng sama Ardi. Dulu nama bandnya Karamel. Oh, waktu SMA. Terus 2003 itu karena kelas 3 kan berhenti main bandnya di Cirebon. Oh, fokus ini. Fokus Eptanas kan zaman dulu kan pasti namanya kan. Kan kelihatan kan? Ya kan Eptanas Lu kan. Eptanas. Gua mah bukan Eptanas. Enggak, Isun bukan. UMPTN. Itu pas waktu mau kuliahnya kan. Hah? Kalau itunya mah UAN. Iya, UAN. Iya. Gua mah zaman UAN, lu zaman Eptanas. Eptanas tuh SD. Kelihatan. Tuan lu kan daripada gua kan. Enggak. Gua mah ada UAN. Isun kelahiran berapa, Beb? Lanjut. Nah, terus kuliah. Berhenti. Kuliah di Bandung gitu kan. Ceritanya pengen masuk ke UPI jurusan musik. Karena gua tuh terlalu pinter. Bener. Terlalu pinter. Beres ujian teori pulang. Nggak tahu gue ditelepon sama pihak kampus. Mas Denny di mana katanya? Ini ada ujian praktek. Lah guanya ada di Cirebon. Terus nggak balik lagi? Nggak balik lagi. Ya jadi gimana dong? Ini paling telat jam 2. Gue ditelepon jam 12. Kalau gue harus ke Bandung dengan waktu singkat, jam 2 harus udah nyampe, nggak mungkin. Mungkin aja kantong ajaib. Iya. Kita di sini. Jadi gue nggak lolos tuh di UPI. Terus gue masuk ke. Sedih banget nggak itu?
Wah sedih. Enggak, kenapa pulang sih gitu? Emang miskom apa gimana kan? Kepinteran guanya. Kepinteran, teman-teman ngajak pulang. Terus ngikut. Ngikut. Pulang dah gua tuh Cirebon. Baru nyampe Cirebon, lagi kata orang Cirebon lagi leleson. Ada. Lagi asik nonton Lagi TV. ngaso-ngaso ya, lagi ngaso. Gitu kan. Nyatanya ada telepon. Gua angkat. Mas Denny di mana? Di rumah. Loh kok di rumah? Ini kan sekarang jadwalnya ujian praktek. Emang ada? Coba dilihat di kartu. Waktu itu kan kartu MPTN kan. Di kartu MPTN-nya ada. Begitu gua balik. Karena saking pintarnya gua. Jadi kalau ngeliat kartu itu depannya doang. Depannya baik. Gak tahu begitu gue lihat belakang. Waduh. Ternyata ada tulisan jadwal ujian praktek. Ya udah deh Ya akhirnya udah, bangkar. bye. Berarti bukan rezeki gitu kan ya. Terus gua ke dulu namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung. Sekarang jadi ISBI. Kuliah ke sana ke Bandung. Nah, udah kuliah. Ya udah main musiknya jadi tambah mateng. Berarti emang sukanya di seni gitu ya. Jadi Fashionnya dari dulunya di musik. di musik. Dulunya dari memang kelas 5 SD aja itu. Karena dulu bokap kan punya elektron gitu kan ya. Jadi gue sering tuh sambil bawa buku pelajaran, ngerjain PR gitu kan, di bawah panggung. Jadi udah ngerasain panggung itu dari kelas 5 SD. Kok di bawah panggung Bener sih? di bawah panggung. Karena kan bokap itu dulu punya elektron dangdut. Iya, tapi kenapa Kalau di bawah gitu loh, Mas? Panggung dangdut itu kan tinggi-tinggi. Iya, tapi kan gak di bawah juga, bisa di belakang panggung. Lebih Bisa. enak di bawah panggung malahan. Karena gelar tiker. Gua sambil apa Gelap namanya? dong. Hah? Gelap. Iya enggak dong. Enggak. Zaman dulu. Kan suka ditutup-tutup gitu loh bawahnya si rijing-rijing Iya, itunya ditutup. kan. Tapi kan ada lampu sisonman. Sisonman itu kan ada lampu gantung dia di bawahnya tuh. Dari situ gua dapat penerangan sampai tidurnya di kolong panggung. Allah. Jadi sudah merasakan panggung itu dari kelas 5 SD. Walaupun nggak ada, bukan di atas panggungnya Walaupun ya. di atas panggung. Cuma kan nggak taunya gua tidur di bawah panggung tuh menjadikan gua selalu di atas panggung. Karena tidurnya di bawah panggung. Tidur di bawah langsung di atas. Gitu. Jadi udah merasakan panggung dari kecil. Begitu ceritanya. Itu Cuma datang begitu lulus, datang ke Cirebon, nggak jadi musisi. jadinya apa? Malah gua tuh datang ke Cirebon 2010, gua jadi ini apa namanya guru honorer. Oh, jadi guru juga. Guru Seni juga gitu. Guru seni musik di SMA Muhammadiyah yang di Tuparen. Oh, yang itu Pak Doski. Ya Doski ya kan. Doski gitu kan. Gua jadi guru di situ setahun. Kenapa cuma setahun? Ternyata gue fashionnya bukan di situ ya. Nggak bisa yang anak-anak kayak gitu ya? Bukan, karena gue yang terlalu gaul gitu kan. Jadi dengan sesuatu jadi kayak temen. Wah, fashion gue bukan di sini. Gue bilang udah deh, cabut. Lamar deh ke RRI. Jadi penyiar RRI. Penyiar RRI Pro 2 setahun. Namanya siapa? Apa? Nama udaranya? Den Bom Bom. Nah, Den Bom Bom. Den Bom Bom dulu namanya. Di RRI namanya Den Bom Bom. Jadi tiap malam minggu gue siaran yang paling ditunggu-tunggu itu waktu itu malam minggu. Apa yang jomblo-jombloan gitu? Wih, pada curhat. Iya, zaman dulu kan radio tuh ini banget ya, Mas. Pada saat itu tahun 2011 itu memang masih ini ya, karena kan belum kencang banget ada media sosialnya sekarang kan ya. Dulu kan paling banter Facebook, ya kan? Friendster, Facebook gitu kan. Enggak, Friendster udah nggak ada. Ih, kelihatan banget kan tuanya. Lu ngalamin ya Friendster ya? Iya, ngalamin lah. Ya, Home Messenger, MIRC. Iya. Berarti kan ketahuan. Tapi Ira juga tahu kan, Mas. Pada baik. Facebook kan, jadi masih banyak yang dengerin tuh radio tuh, dengerin. Isinya pada curhat. Sama gue tuh selalu pada curhat. Pada nanyain, Mas, kenapa ya cowok aku begini. Ceritanya tuh sok jadi pahlawan. Sok bijak juga bijak, gitu kan. Masih tahu, wah kamu harus begini, kamu harus begitu. Wah, gitulah. Padahal si Iranya nggak ngalamin juga ya Embu. Oh, jangan salah. Oh, ngalamin juga patah hati, dihianati, ditikung, diselingkuhi. Oh, semuanya udah.
Dihianatin, ditikung, ya nikung, yang Iya, ngianatin. iya. Dan selingkuh. Selingkuh, Selingkuh, diselingkuhin, semuanya udah nyalamin sama gua. Udah Ditembak, ya nembak gitu iya, kan. udah Semuanya asam udah gua garam alamin. banget ya. Iya dong, semua tuh harus dicoba. Gimana sih rasanya Ya ditikung gitu nggak kan? gitu juga Oh, nggak sih, gitu juga masih ya? nyobain selingkuh. Jangan ditiru. Enggak, jangan ditiru ya. Kalau mau ditiru nanti aja. Don't try this at home. Tapi kalau di luar at home nggak apa-apa. Gak apa-apa, kalau di dalam gak boleh ya. Jangan. Bacot. Akhirnya jadi penyiar terus lama di RRI. Cuma setahun juga. Oh, setahun juga. Cuma setahun Oh, juga. berarti emang Ira passionnya kerja setahun kali Mas. Bukan. Jadi gua tuh ada target. Oh. Gua tuh pengen jadi musisi, tapi yang kira-kira gua tuh musisinya istilahnya gua nggak pengen, kalau di kampus gua kan dicetak itu jadi seniman. Gua tuh nggak mau jadi seniman yang pada umumnya dulu senior gua gitu kan ya. Yang istilahnya akhirnya kelibas sama perkembangan zaman gitu kan ya. Gua nggak mau gitu kan. Gimana caranya nih gitu kan. Nah gua begitu lulus kuliah tuh gua ngambil ilmu lagi nih. Gua harus bisa apa nih? Kekurangan gua apa nih? Oh, kekurangan gua nih, gua yang namanya berdiri di atas panggung terlalu lama, gue suka nggak pede gitu kan. Tremor. Wah gitu kan. Deg-deg gitu ya. Deg-deg gitu kan. Gue belajar, ngajar itu kan kita terbiasa di depan orang banyak. Udah tremornya hilang tuh. Apalagi nih, oh gue ngomong masih belepotan nih. Ngomong gue masih kurang asik. Belajarlah gue jadi penyiar. Jadi penyiar, tujuan gue tuh supaya gue punya produk musik gue gitu kan ya. Ini kan berarti harus dijual nih. Gimana caranya nih? Nah gue ambil jadi sales. Sales apa tuh? Di Astra Isuzu. Jualan truk gua. Jualan truk. Jualan Serius? truk. Serius jualan truk. Truknya kakak gitu enggak? Dari situ gua ngambil ilmu lagi. Dari Astra itu gua ngambil ilmu Public speakingnya juga kan ya. public speaking sama be a good marketing. Nah, jadi situ Cuap-cuap. belajar gitu kan. Sampai akhirnya 2016 gua keluar tuh dari 2016 gua keluar dari otomotif. Setahun juga? Enggak. Di Astra itu gue lumayan lama. Gue sampai 2015, masuk 2012, keluar 2015. 3 tahun. Karena ke brand lain gue naik jabatan dari marketing jadi supervisor. Itu lumayan tuh di Mitsubishi sama di Mazda waktu itu. 2016 udah deh, cukup deh. Buka kuliner gue. Oh, kuliner juga, bisnis Kuliner kuliner. 2017 opening. Apa tuh? Ada Namanya dengan waktu itu dengan teman-teman. Kita dapat investor gitu kan ya. Kita buka kafe. Mungkin pernah dengar di Tuparef dulu ada yang namanya Cafe Kopi Sampe. Pernah? Yes. Tahu? Yes, itu gua sama teman-teman di situ. Di situ. Nah, buka kuliner di situ. Buka kuliner. Balik lagi tuh di situ gua main musik lagi. Mulai ini lagi. Mulai lagi karena ternyata begitu buka kuliner ini kita butuh yang namanya talent nih, yang untuk ngisi musik. Begitu gua ngontak teman-teman, wow, bayarannya segini. Kalau gua tiap malam berarti harus segini dong. Wah, tekor dong. Akhirnya gua akalin. Isun bae lagi. Ambilan ngirit. Iya, gitu ambil kan. ngirit hemat, gratis gitu kan. Udah dari situ akhirnya. Terus dewekan baik gitu Mas Ira. Dewekan. Tapi kalau malam minggu ngajak teman-teman band. Full band kalau malam minggu gitu. Ada di hari-hari tertentu gue duo sama gitar atau sama bass gitu kan. Udah dari situ tuh mulai ning. Dan di musik nih. Musik sama kuliner gitu kan. Jalan sampai akhirnya udah deh stop di kulinernya. Begitu pandemi tuh. Kemarin ya pandemi. Ya pandemi itu alhamdulillah merubah segala-galanya tuh kan. Merubah segala-galanya. Ya wis dari situlah gue ketemu yang namanya dengan Cirebon United. Pas pandemi itu. Karena di Cirebon United 2019 tuh dia. Baru buka media partner. Jatuhnya COVID. Berarti yang buka Cirebon United itu bukan Ira awalnya? Mas Aldo itu. Oh, yang si Aldo itu. Iya. Cuma kan waktu itu kan masih istilahnya tuh masih embrio. Masih embrio masih kan. baru nongol gitu ya? Masih baru nongol. Masih janin gitu ya? Masih janin ya kan. Nah disempurnakan lah gitu kan. Dari
2020 itu gitu loh, disempurnakan. Kalau di Gitu. Cirebon sendiri gimana kuliner-kulinernya, Nah, terus wisata-wisatanya? di Cirebon sendiri kuliner itu udah dahsyat banget ya. Udah Bisa banyak kita banget lihat di mana-mana. bukan tiap pojok lagi sekarang. Tiap apa berarti ya? Tiap 2 langkah ada. Enggak sih, 1 langkah aja deh. 1 langkah juga udah ada 1 sekarang mah, langkah udah di berubah, mana-mana. 1 langkah. Karena gini, yang gue lihat ini Cirebon ini memang lagi kota yang sedang berkembang. Karena apa? Karena memang sudah mulai ada informasi ya kan yang masuk ke kita bahwa di Cirebon ini akan nanti jadi ada pusat perindustrian, khususnya di wilayah timur. Belum lagi dari perusahaan-perusahaan asing itu ke Indonesia itu udah mulai pada masuk. Ya kan, contoh di kita aja kan udah ada beberapa perusahaan asing gitu kan ya. Dan kebetulan gue sering ketemu dengan tamu-tamu yang bule-bule. Walaupun gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi setidaknya gue ngedenger obrolan mereka gitu kan. Ternyata memang Cirebon ini memang lagi dilirik. Wajar akhirnya di Cirebon ini sangat berkembang pesat banget, terutama di kulinernya. Karena apa? Patokannya kalau untuk para pelaku kuliner, kalau udah ada gitu ya, tempat kopi yang mahal, keren, masuk ke Cirebon, udah pasti itu berarti banyak penikmat kuliner. Dari situ akan bermunculan tuh ding. Wah, udah banyak banget deh. Kalau ininya pariwisatanya Cirebon kurang ya? Kebanyakan gua sih bilangnya bukan di luar kurang. Cirebon gitu. Bukan kurang. Tapi hanya pengelolaannya saja yang kurang maksimal. Itu kurang maksimal. Tapi kalau memang pengelolaannya bagus gitu ya, sama dari media promonya juga bagus gitu kan, terus aplikasi-aplikasi yang ada di dalam wisatanya itu bagus, keren-keren, yakin bisa. Hanya saja yaitu pengelolaannya itu belum ada yang maksimal kalau kata gua. Gitu, makanya kenapa orang lebih sukanya lari ke keluar Cirebon gitu kan, untuk orang Cirebonnya. Yang pertama mungkin yang orang Cirebonnya pasti bosan lah ya. Pasti bosan. Cuma kalau misalkan memang dia selalu ada upgrade gitu kan ya, ada sesuatu yang menarik yang apa gimana gitu kan, terus-terusan ada inovasi lah ya, yakin pasti akan ramai terus. Berinovasi harusnya ya, dengan sesuai perkembangan zaman. Itu harus dong, karena kita kan hidup itu kan terus maju ke depan. Iya, biar nggak gitu-gitu aja ya. Biar nggak gitu-gitu aja, karena kalau kita gitu-gitu aja udah habis. Belum lagi dengan belum apa-apa udah menu ke sini, jangan masuknya aja mahal. Ya kan? Kenapa orang bisa bilang mahal? Berarti ada ketidakpuasan dari yang dia dapatkan. Tapi kalau di situ ada kepuasan yang kita dapatkan, mereka tidak akan pernah bilang mahal. Bener nggak? Bener. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman ngopi pasti sambil ntar closingnya lagu nyanyi? Ya sama-sama ya, gue juga masih belajar dan gue juga masih perlu banyak berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih dari gue gitu kan ya. Ya tetap kita sama-sama belajar. Kita jangan pernah yang namanya merasa lebih. Karena apa? Ketika kita merasa lebih itu kita pasti sombong. 1. Yang kedua, ketika kita merasa lebih, itu kita pasti akan close mind. Ya kan? Kita pasti akan menutup semuanya, nutup hati kita, nutup pikiran kita, nggak terbuka. Jadi kalau ada yang ngasih saran segala macam, lewat gitu kan. Jadi akhirnya jadi egonya jadi lebih tinggi. Jadi jadi sombong gitu kan. Ya itu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Selalu bersyukur. Ikhlas. Sama satu lagi, tetap semangat dalam membuat inovasi. Karena hidup itu terus maju ke depan. Ya kan? Jadi kita harus terus berinovasi. Terutama yang ada dalam diri kita. Apalagi nih yang harus kita lakukan. Apalagi nih yang harus kita kerjakan. Dan itu yang sekarang sedang coba gue jalanin. Gitu kan, walaupun sedikit mengeluh, wajar, namanya juga manusia. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Boleh mengeluh, tapi sambil mencari solusi. Itu.
Keren banget. Makasih nih Mas Bomski Yuhu. udah mampir di Syami. Ngopi Pasti. Sukses terus buat Mas Amin, Bomskinya, sukses buat juga Cirebon buat Unitednya Fatehnya juga. ya. Tadi Isun nungguin, dan terakhir kalau mau pasang iklan kirain bakal kayak gitu. Tapi nanti bakal dipotong juga sih kalau kayak gitu. Iya, itu harus paham sendiri aja. Ini sih nyanyi sih terakhir. Apa ya, nyanyi apa ya? Nyanyi apa aja terserah, yang lagu favorit deh gitu. Ini harus disetel gue musiknya. Iya boleh, lagu Kalau- sendiri boleh, lagu orang lain boleh. Kalau nggak Kita disetel mau tuh, ngedengerin. suka bingung nadanya. Sambil ini nggak pura-pura main keyboard. Wah, ya. Ada keyboardnya di mobil tuh. Asik. Dibawa dulu Iya. ke sini. Enggak, kemana-mana memang gue bawa Oh, emang keyboard. dibawain? Keyboard gue dibawa selalu ada di terus? mobil ya. Karena barangkali kan gue Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Barangkali ada yang manggil Oh, kan. masih Mas Boms main. Gue langsung Iya. meluncur. Langsung ya? Iya gitu. Udah dadakan gitu kayak tahu Betul, bulat. Ya itu bener. karena guanya kayak tahu bulat gitu ya. Jadi seringnya. Bukan Isun yang ngomong. Iya. Iya, Sadar gitu. terakhir. Ini brand gue harus keluar. Muka sendiri Iya. di sablon sendiri. Pakai sendiri. Iya iyalah, jelas lah. Maksudnya kan biar kelihatan sama orang, kaosnya keren itu kan, mau dong bikin di mana nih bikinnya gitu Ya kan di ya. Isun lah gitu ya Mas. Ya bikinnya ke gua lah. Iya, beli di ke Isun gua gua. gitu. Iya. Nanti gua arahkan gitu kan, karena gua udah beberapa ada yang jadi endorse. Mantap. Nanti Isun minta. Bukan. Kok minta ya? Ya itu kan Isun banget, anaknya suka minta-minta. Nyanyi. Oke, gua nyanyi. Refnya aja ya. Yap. Hancur rasaku saat ku melihat kau dengannya, memeluknya, menggenggam tangannya. Takkah kau lihat aku di sini yang menunggumu, menjagamu, selalu ada untukmu. Itu lagu sendiri. Lagu sendiri. Ih, keren judulnya apa? Judulnya Tak Sepenuhnya Seperlunya. Tak sepenuhnya seperlunya. Tak sepenuhnya seperlunya, karena memang kebanyakan orang-orang itu, apalagi yang datang ke dalam kehidupan kita yang mau jadi pasangan tuh, pas lagi PDKT, tidak semuanya tulus. Mereka hanya pada perlunya aja. Iya, dan modus. Hanya modus. Oke, itu nama Oke. judul lagunya adalah Tak Sepenuhnya Seperlunya. Iya. Makasih Mas Bomsi Ya, sekali lagi. sama-sama Mbak Sukses Eka. terus ke Terima depannya, kasih juga untuk sehat-sehat. Fateh, Semoga ya. yang belum tercapainya bakal Amin. tercapai ke depannya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Semangat. Semangat juga untuk Fateh. Terima kasih. Sekian Ngopi Pasti Fateh Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.